Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Dr. Windu yang bekerja di klinik ini. Bapak atas nama siapa? Terus nama Arab. Bapak atas nama Arab. Bapak bisa saya tahu keluhannya apa, Pak? Ini waktu ini saya sempat kecelakaan dok. Ye. Dan kepala saya katanya terbentur, yang nggak terlalu ingat. Terus saya dirawat sebentar. Ini katanya saran saya mau dijelaskan soal konsultasi saya habis pemeriksaan tadi apa scan yang kurang ngerti juga. Tadi masukin ke alat tuh yang katanya sekarang mau dijelasin di mana terjadi kerusakan. Baik Bapak, sebelumnya Bapak itu diperiksa menggunakan CT scan. Nanti akan menggambarkan bagian dalam otak Bapak. Nih, Pak, nih. Sekarang saya akan mendeskripsikan kepada Bapak apa yang terjadi dalam otak Bapak. Apakah ada cedera, ada luka, ataupun apa nanti. Dan saya sudah dikirimkan filenya dan sekarang saya akan menjelaskan. Yang pertama saya akan mematikan lampu dulu Pak, nih, biar bisa lebih jelas kita melihatnya Pak. Itu sekarang ini filenya Pak. Yang pertama saya akan lakukan pengecekan dulu. Apakah ini benar foto dari kepala Bapak atau tidak? Bapak atas nama Arab. Habis itu pengambilan gambar ini pada tanggal 16 September 2020 Pak. Habis itu di sini Bapak didiagnosis terjadi perdarahan Pak pada otak Bapak, di antara otak Bapak dan juga tulang otak Bapak. Ini Pak. Kemudian saya akan jelaskan Pak. Kita dari awal Pak. Di sini itu di kanan Pak, di sini itu di kiri. Kemudian inilah otak Bapak yang dalam ini kita biasanya menyebut dengan parenkim Pak. Kemudian di sini ada garis tengah yang membelah otak Bapak di bagian kiri dan kanan yang disebut dengan midline Pak ya. Kemudian yang ini kita sebut dengan ventricle atau Bapak bisa menyebutnya dengan rongga yang nanti akan diisi dengan cairan Pak. Seperti itu Pak ya. Baik Bapak, yang pertama saya akan menilai dari otak Bapak di bagian dalam. Di bagian dalam saya tidak menemukan adanya perdarahan ataupun yang lainnya Pak ya, masih normal. Kemudian dari sulcus dan gyrus itu adalah cekungan dan tonjolan pada otak Bapak. Tidak ada saya temukan juga, tapi saya temukan di sini ada sedikit perdarahan Pak. Ini perdarahan membentuk bulan sabit. Kalau kita sebut ini dari daerah frontal sampai ke parietal. Kalau bahasa awamnya dari bagian depan kepala Bapak sampai di bagian samping dan hampir mendekati di bagian belakang Pak. Ini ada darah yang terkumpul di sini, terakumulasi namanya Pak ya. Ini membentuk bulan sabit. Kita biasa menyebut dengan subdural hemoragik Pak ya. Jadinya ada perdarahan di antara tulang otak Bapak dan juga di otak Bapak, seperti itu Pak ya. Kemudian tadi saya sudah jelaskan di sini namanya ventricle Pak. Atau bahasa awamnya ruang yang diisi dengan cairan otak Bapak. Dari saya lihat tidak ada penumpukan cairan di sini, tidak ada juga perdarahan Pak ya. Kemudian tadi saya sudah membahas garis tengah yang membelah otak Bapak atau kita biasa sebut dengan midline. Di sini terjadi pergeseran Pak dari bagian kanan ke bagian kiri atau desakan yang disebabkan karena perdarahan Bapak. Di sini ada perdarahan, kemudian dia akan menyebabkan pendesaan Pak. Ini garis tengahnya kita bisa lihat di sini Pak. Kita andaikan di sini garis tengah, kemudian di sini membengkok Pak. Nah ini disebut dengan pergeseran terdesak dia Pak. Jadi sedikit ke arah kanan. Nilai itu adalah garis tengah Pak ya. Di sini terjadi sedikit perdesaan Pak. Kemudian biasanya di sini kita bisa lihat batang otak Bapak dan juga otak kecil Pak. Tapi karena ini gambar yang kita dapat adalah perpotongan yang agak di atas Pak ya. Jadi saya kurang melihat dari batang otak maupun otak kecil Bapak. Tapi saya kira di sini tidak ada kerusakan ataupun perdarahan Pak ya. Kemudian biasanya kita bisa melihat orbita atau bagian mata Bapak dan juga sinus Pak. Sinus itu adalah rongga Pak di antara hidung. Karena fotonya seperti ini kita tidak bisa melihat Pak. Tapi yang jelas itu adalah perdarahan di antara otak dan tulang kepala Bapak, seperti itu Pak ya.
Kemudian dari tulang otak Bapak kan menyebutkan Bapak pernah kecelakaan. Dari sini saya tidak ada menemukan retak, patah. Tulang otak Bapak masih bagus yang melindungi kepala. Melindungi otak Bapak di sini adalah tulang kepala yang melindungi otak itu masih bagus Pak ya. Tidak ada retak, kemudian tidak ada juga patah Pak ya, masih bagus. Cuman ada sedikit pendarahan. Jadi saya bisa simpulkan Bapak mempunyai perdarahan subdural namanya Pak ya. Nanti kita akan tindak lanjut lebih dalam. Mungkin Bapak nanti akan melakukan operasi ataupun bagaimana. Nanti kita akan tangani dengan sebaik-baiknya Pak ya. Mungkin Bapak sebelumnya ada pertanyaan Pak? Oh enggak sih. Tidak ada Pak ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Pak ya. Ya.